Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Hadirin, hadirat, peserta halaqah maghrib pada Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh yang kita cintai ini. Para pendengar radio Baitur Rahman di mana saja Anda berada. Para pendengar radio Republik Indonesia Banda Aceh dan para pendengar radio Serambi FM, juga para pendengar radio-radio lainnya yang turut serta menyebarluaskan halaqah maghrib yang berasal dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Khususnya para pemirsa TV Baitur Rahman di mana saja Anda berada. Mudah-mudahan Allah selalu melipat gandakan rahmatnya kepada kita semua. Hadirin hadirat yang berbahagia, kalau seseorang suami yang bertugas untuk membeli sayur-sayuran setiap minggu satu kali misalnya, maka dia pergi ke tempat penjualan sayur-sayuran itu, maka ketika putus hubungan antara Banda Aceh atau Aceh dengan Sumatera Utara, terkesan sayur-sayuran di Banda Aceh itu kurang sekali, kalau kita tidak ingin mengatakan tidak ada. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah kita menunggu sayur-sayuran dari luar Aceh, padahal di Aceh ini tanahnya subur, tanahnya yang belum dipakai, dibuat rumah, dibuat perusahaan, masih luas. Kenapa kita harus menunggu dikirim dari Medan? Apakah orang Aceh malas? Sementara kita kalau mendengar para tengku berdoa, salah satu doa mereka adalah, jauhkanlah kami dari sifat malas. Mungkin karena dibacakan dengan bahasa Arab, kita tidak mengerti, tapi kita mengaminkan doa yang dibacakan oleh tengku tersebut. Jadi ini suatu contoh kasus bagaimana kita bergantung kepada hasil dari tempat yang lain. Apalagi kalau telur kita hampir bergantung ke Medan. Kalau ada orang yang memelihara ayam di Aceh ini, tempatnya jauh dari pemukiman dan jumlah ayamnya itu banyak, kita tanya, ini siapa punya? Ini orang Medan yang punya. Hanya diberikan kesempatan untuk orang Aceh memelihara ayam. Sementara semua yang bergantung dengan ayam itu harus dikirim dari Medan.
Jadi kita tidak usah banyak-banyaklah berpikir, marilah kita bekerja. Saya bisa mengatakan demikian karena saya sudah tua, jadi nggak mungkin lagi bekerja. Kalau saya masih muda, mungkin akan dikomentar oleh sementara orang, "Hai drone, nama bapak hanan puput." Nah, kira-kira begitulah. Inilah sifat kita yang perlu kita perbaiki sama-sama, dan janganlah kita saling salah menyalahkan. Bilang itu salah, ini salah. Mari kita bekerja untuk memperbaiki kesalahan kita. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sambil kita beriktikaf, baik di Masjid Raya Baitur Rahman ataupun di masjid-masjid yang lain, sambil kita menunggu tibanya waktu Isya, tidak salah kiranya kita membacakan beberapa potong ayat suci Al-Quranul Karim dan kita memahaminya sesuai dengan kemampuan yang ada pada kita. Pada pertemuan yang lalu kita telah membicarakan bagaimana bayang-bayang seseorang mengikuti sunnatullah. Ketika matahari berada di timur, bayang-bayang kita berada di barat. Belum pernah sekalipun berubah sunnatullah itu. Artinya di saat matahari di timur, bayang-bayang kita juga di timur. Sampai hari ini belum pernah terjadi. Itulah sunnatullah. Seorang ulama mengatakan, wa kana Hasan Basri yaqul, amma zilluka fasajada li rabbik. Adapun bayanganmu dia sujud kepada Tuhan, artinya patuh. Kalau matahari di timur, bayangnya pasti di barat, tidak mungkin di timur juga. Dia itu sujud. Sujud di sini diartikan patuh. Wa amma anta fala tasjudu lahu. Adapun kamu tidak patuh kepada Allah, di saat tiba waktu Isya kita tidak salat. Yang lebih susah lagi di saat kita tiba waktu maghrib, waktunya terbatas sekali. Orang pergi ke masjid, dilihat orang itu sedang minum kopi. Waktu maghrib masih ada sisa, tapi di saat dia pulang hampir dekat dengan waktu Isya, orang itu tetap saja di warung kopi. Artinya orang itu tidak salat maghrib. Ada alasan sama orang kalau kita tanya, kenapa anda tidak salat maghrib? Saya musafir, baru sampai, maka saya jamak maghrib ke Isya. Tapi orang itu kita lihat tiap hari ada di situ. Kapan dia pergi ke Medan atau pergi ke Sigli, kemudian dia musafir menjamakkan salat maghrib ke Isya. Kemudian kita juga membicarakan ayat 50. Yakhafuna rabbahum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Di ayat sebelumnya dijelaskan semua benda yang ada di bumi ini, semua makhluk selain Allah sujud kepada Allah, artinya patuh kepada Allah, baik binatang apalagi manusia yang beriman dan para malaikat. Para malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia tidak pernah berbuat atau menentang perintah Allah dan yang mengerjakan apa yang diperintahkan kepadanya. Yakhafuna rabbahum. Kenapa mereka, para malaikat, tidak mau menentang Allah? Yakhafuna rabbahum. Mereka takut kepada Tuhan. Para ulama membagi
takut itu kepada dua bentuk. Takut yang pertama, ini menurut arti yang kita pahami, seorang pekerja takut kepada majikan di saat dia berbuat salah. Jadi di saat pekerja itu atau budak itu atau siapa saja berbuat salah, maka dia takut kepada majikannya. Manusia begitu juga. Ketika berbuat salah, takut kepada Allah, dan orang yang baik selalu bertaubat, tidak akan mengulangi lagi kesalahan tersebut. Itulah taubat, menyesali dan tidak mengulangi lagi. Tapi kalau dia mengulangi lagi apa yang dia bertaubat, berarti dia mempermainkan Allah. Lebih bahaya itu. Orang itu akan mendapat kutukan Allah di dunia ini, apalagi di akhirat kelak. Kedua, tipe yang kedua, kita tidak berbuat salah, tapi kita takut kepada orang tersebut. Gubernur misalnya, begitu dia datang, kita hormat, kita tunduk kepada dia, padahal kita tidak pernah bekerja di bawah perintah gubernur secara langsung. Itulah takut karena kehebatan gubernur. Jadi yakhafun, para malaikat ini yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut kepada Tuhan mereka bukan karena mereka sudah berbuat salah, tidak. Tapi karena kehebatan Allah mereka takut. Persis seperti manusia takut kepada presiden, menteri dan sebagainya. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan para malaikat itu mengerjakan apa yang telah diperintahkan kepadanya. Malaikat pencabut nyawa, dia tugasnya hanya mencabut nyawa. Malaikat yang mengatur rezeki kepada manusia, menurunkan hujan dan sebagainya, dia itu yang dia kerjakan. Kita yang disuruh kerjakan tidak banyak. Apa contohnya? Kalau minuman yang halal itu banyak sekali. Kita bisa milih. Air teh bisa minum, air kopi bisa minum, jus juga bisa minum. Yang tidak boleh minum yang memabukkan, itu tidak banyak. Tapi manusia justru itu yang dicari. Itulah beda manusia dengan makhluk-makhluk yang lain. Itulah Allah. Dia ditakuti,